Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Maisyara SPD. Saya sekarang mengajar di SDN 016 Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Saat ini saya mengajar di kelas 6 sekolah dasar. Menjadi satu-satunya sekolah dasar di Desa Sungai Sitolang membuat kami sebagai pendidik harus memberikan pendidikan terbaik di desa ini. Saat ini saya mengajar di kelas 6C dengan jumlah siswa 17 orang yang memiliki karakteristik yang berbeda. Situasi saat ini, hasil belajar masih menitik beratkan kepada hasil akhir dan masih belum memperhatikan kebutuhan belajar siswa. Dari permasalahan yang dihadapi saat ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah berdiskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat. Karena pada dasarnya hasil akhir bukan menjadi satu-satunya hasil yang menentukan kemampuan siswa, tetapi penilaian selama proses pembelajaran juga sangat mempengaruhi tingkat kemampuan belajar siswa. Saya memulainya dengan membuat lembar pretest menggunakan Google Form dan mendapatkan hasil yang masih rendah. Saya juga menggunakan platform Quizizz yang interaktif guna untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar dan juga melakukan asesmen formatif. Setelah pembelajaran, saya memberikan lembar post-test dan mendapatkan hasil yang sangat baik. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja siswa, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar siswa, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Asesmen terbagi kepada 3 jenis, yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen untuk proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran. Namun, selama ini, pelaksanaan asesmen cenderung berfokus pada asesmen sumatif yang dijadikan acuan untuk mengisi laporan hasil belajar siswa. Hasil asesmen belum dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Pada pembelajaran paradigma baru menggunakan kurikulum merdeka, pendidik diharapkan lebih berfokus pada asesmen formatif. Pada paradigma baru, sebagaimana yang tertuang pada kurikulum merdeka, penilaian atau disebut dengan istilah asesmen lebih dititik beratkan pada penilaian formatif yang berfungsi sebagai proses pembelajaran dan untuk proses pembelajaran. Dengan perubahan paradigma ini, diharapkan akan dapat mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Asesmen yang menjadi fokus saya dalam melaksanakan praktik baik ini adalah yang pertama, asesmen diagnostik non-kognitif yang dilakukan di awal pembelajaran. Asesmen diagnostik non-kognitif bertujuan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional dari peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa juga diajak berimajinasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan daya kreativitas dan daya berpikir kritis siswa, sehingga siswa dapat mengimplementasikan dan terjun langsung dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Ketika siswa mampu berpikir kritis dan lebih kreatif dalam pembelajaran serta aktif, siswa dapat lebih cepat memahami pembelajaran dengan baik. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, agar siswa tetap dalam kondisi emosional yang baik, saya melakukan ice breaking untuk menaikkan mood dan perasaan siswa, sehingga siswa tidak mudah bosan dan tetap semangat serta konsentrasi dalam belajar. Asesmen yang kedua adalah asesmen formatif yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Fungsi dilaksanakannya asesmen ini adalah untuk mendiagnosis kemampuan awal siswa dan kebutuhan belajar siswa, umpan balik bagi pendidik, umpan balik bagi siswa, dan mendiagnosis daya serap siswa. Teknik yang saya gunakan adalah teknik tes dengan mengimplementasikan platform Quizizz sebagai sarana tes yang hasilnya adalah produk hasil belajar, jurnal refleksi siswa, rencana tindak lanjut,
dan nilai berupa angka. Quizizz adalah platform edukasi yang sangat membantu saya dalam melaksanakan asesmen formatif. Dikarenakan Quizizz dapat dibuat dengan sangat interaktif, sehingga siswa semangat dalam mengerjakan tugas formatif yang saya berikan. Asesmen yang terakhir adalah asesmen sumatif yang dilakukan pada saat akhir pembelajaran. Fungsi dari asesmen ini adalah alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa dalam satu lingkup materi, refleksi pembelajaran, dan dapat melihat kelemahan dan kekuatan siswa dalam belajar. Teknik yang saya gunakan adalah portofolio dan post-test menggunakan Google Form, dan hasil dari asesmen ini adalah produk hasil belajar dan nilai berupa angka. Setelah praktik baik ini saya lakukan, saya juga melaksanakan diseminasi dalam kegiatan komunitas belajar, dengan harapan praktik baik ini dapat dilaksanakan secara merata untuk semua tingkat di SD Negeri 016 Rambah Hilir ini. Refleksi dan umpan balik dari kepala sekolah dan rekan sejawat sangat diperlukan agar praktik baik ini menjadi lebih sempurna dan mudah untuk dilaksanakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan hasil belajar siswa yang baik. Apresiasi yang memberikan kepada Musyaroh. Yang pertama sekali, sebelum kami memberikan refleksi, kami sangat terima kasih adanya beberapa hal yang perlu kami ketahui masalah asesmen. Pertama sekali ada penilaian di awal, bagus. Kemudian ada penilaian di tengah tadi ya, berupa sumatif, artinya ujian ataupun latihan yang diberikan kepada anak. Kemudian terakhir ada penilaian terakhir. Nampaknya materi yang Ibu Ina sampaikan cukup berkesan, paham dan jelas, singkat dan lugas, sesuai dengan yang kami harapkan. Demikian, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan refleksi atas praktik baik yang telah saya sampaikan dan saya lakukan. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Ina Mesyaroh. Tadi kita sama-sama dengarkan pemaparannya sangat luar biasa terkait pembelajaran yang efektif, yaitu pakai model pembelajaran yang intinya menguatkan asesmen ya Bu ya. Asesmen ini seperti yang diterangkan Ibu Ina memang betul, kita harus ada pemetaan kompetensi peserta didik dengan cara memberikan asesmen diagnostik. Ini ada dua, non kognitif dan kognitif. Jadi yang dilakukan tadi non kognitif. Dan juga ada asesmen yang lain, yaitu asesmen formatif Bu ya. Untuk memperjelaskan lagi, untuk akhir pembelajaran, artinya gini, bukan akhir pembelajaran kami luluskan. Nanti jika sudah selesai beberapa lingkup materi, baru kita membuat asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif ini terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran. Tapi yang dilakukan Bu Ina sangat luar biasa. Isinya yaitu asesmen formatif. Ini bisa mengukur tujuan pembelajaran apakah sudah tercapai atau belum. Terima kasih. Untuk kedepannya lebih dikembangkan lagi supaya kita semuanya dapat terinspirasi. Kita mengumpulkan nilai-nilai anak ini sehingga kita tahu pencapaian tujuan pembelajaran. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan refleksi atas praktik baik itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.